Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih, berjumpa kembali di dalam perkuliahan Kitab Taurat dan Kitab Sejarah. Minggu yang lalu kita berbicara tentang pengenalan seputar Kitab Taurat, dan sekarang kita akan memasuki kitab demi kitab dari Kitab Taurat itu. Dan kita memulai dengan Kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah sebuah renungan iman. Kitab Kejadian merupakan kitab pertama dalam urutan Pentateuch. Diceritakan di dalamnya tentang asal-usul manusia dan alam semesta. Cerita ini direnungkan dalam terang iman akan karya Allah yang menyelenggarakan seluruh dunia. Dengan kata lain, kitab ini berbicara asal-usul manusia, Allah yang menciptakan manusia, dilihat dalam terang iman akan karya Allah. Tentu, pembaca diajak untuk merenungkan leluhur Israel dalam iman. Konteksnya adalah peristiwa iman. Kitab pertama ini dimaknai dalam konteks iman. Bagaimana leluhur Israel percaya kepada Allah Yahweh dengan segala tuntutannya. Bangsa Israel diajak untuk menyadari bahwa Allah menyelenggarakan hidup mereka. Kisah didahului dengan pengantar panjang berupa kisah awal mula alam semesta dan dunia. Kisah ini merupakan renungan tentang alam semesta, tentang awal penciptaan, tentang kegagalan, tentang kehancuran umat manusia, dan ditutup dengan peristiwa Babel, tanda kecongkakan manusia. Semua kisah dirangkai dalam kesatuan. Kita tidak dapat melepas bagian per bagian. Kitab suci merupakan rangkaian model-model kehidupan iman ini. Nah, sikap iman tersebut merupakan jawaban atas pewahyuan diri Allah yang melibatkan diri dalam nasib manusia. Allah membentuk suatu bangsa menjadi miliknya. Kitab Kejadian adalah renungan tentang peristiwa penting hidup manusia. Kejadian dimengerti dalam terang iman akan karya Allah yang besar. Baik, kita akan lanjutkan tentang Kitab Kejadian. Tema besar Kitab Kejadian adalah yang pertama, Kejadian 1 hingga bab 11 adalah zaman prasejarah biblis yang menceritakan asal-usul dunia dan manusia. Tokoh utamanya adalah Adam sebagai representasi manusia. Teksnya adalah Kejadian 1 hingga 11 ayat 9. Kejadian 12 sampai 50 sejarah para bangsa. Tokoh utamanya adalah Abraham sebagai representasi bangsa Israel. Teksnya adalah Kejadian 11 ayat 9 hingga 50 ayat 16. Pada Kejadian 11, 20 hingga 26, kita temukan narasi transisi dengan judul keturunan Sem. Dan Kejadian dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah renungan, dibagi dengan beberapa bagian pula. Prolog, bab 1, ayat 1 hingga bab 2, 4a. Sejarah Adam dan Hawa, bab 2, 4b, hingga 426. Sejarah Nuh, 6, ayat 9, 9 sampai 29. Sejarah keturunan Nuh, 10 ayat 1, 11 sampai 11 ayat 9. Bapa bangsa anti air, bab 11 ayat 10 hingga ayat bab 26. Dan bagian kedua adalah sejarah Terah, 11, 27 hingga 25 ayat 11, kisah para leluhur. Lalu sejarah Ismail, 25 ayat 12 hingga 18, sejarah Ishak, 25, 19 hingga 25 ayat 29. Sejarah Esau, 36 ayat 1 sampai 43. Sejarah Yakub 37 ayat 1 hingga 50 ayat 26. Kecuali bab 32 tentang Yehuda.
Zaman prasejarah Biblis, Kejadian 1 hingga 11. Dituliskan sejarah Tuhan dan manusia yang berjerikan hukuman yang terus-menerus, namun sebenarnya pernyataan cinta yang dikombinasikan dengan hukuman. Sejarah bukan arti modern, meski demikian tidak dapat dicari kebenaran sejarah. Kitab Kejadian adalah suatu dokumen bersifat manusiawi dan agamawi yang bertujuan mengajarkan beberapa ajaran bertipe religius dan universal. Tujuan kitab adalah untuk menemukan siapakah Allah dan bagaimana Allah mengajar manusia. Bentuk literal Kejadian 1 hingga 11. Kejadian mempermacam bentuk literal. Pada awalnya merupakan tradisi lisan yang kemudian menjadi tradisi tertulis. Ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah mite. Dalam Kejadian atau Keluaran tidak ada mitologi, namun digunakan bahasa mitos yang merupakan pengaruh literatur negara-negara tetangga. Mite digunakan untuk menjelaskan asal-usul manusia. Mite bersifat etologis, yakni menerangkan sebab musabab, tempat-tempat suci, atau suku-suku, atau tradisi-tradisi. Maknanya adalah kita belajar dari masa lampau karena mempunyai nilai tinggi untuk masa kini. Dari mite ini, kita dapat melihat hubungan antara ilahi dan manusia. Nah, mitos atau mite adalah sebuah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa dan atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau. Dianggap benar-benar terjadi oleh punya cerita dan penganut. Ya, kalau di Indonesia ya tentang mitos yang kadang-kala berasal dari luar negeri. Ada dewa, dewi, dan seterusnya. Dan berkaitan dengan tentu kejadian alam, kalau mitos-mitos itu ya. Baik, yang berikutnya adalah legenda. Merupakan satu cerita yang bermaksud memberi jawaban yang kepada pertanyaan yang manusianya bersifat kekal. Ini tentang legenda. Adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif folk history. Bentuk yang ketiga adalah genealogi, yaitu tentang keturunan. Artinya kajian tentang keluarga, penelusuran jalur keturunan, serta sejarahnya. Ahli genealogi menggunakan berita dari mulut-mulut, catatan sejarah, analisis genetik, serta rekaman lain untuk mendapatkan informasi mengenai suatu keluarga, menunjukkan kekerabatan dan silsilah dari anggota-anggotanya. Hasilnya sering ditampilkan dalam bentuk bagan, disebut bagan silsilah atau tulis dalam bentuk narasi. Beberapa ahli membedakan antara genealogi dan sejarah keluarga dan membatasi genealogi hanya pada hubungan perkerabatan. Sedangkan sejarah keluarga merujuk pada penyediaan detail tambahan mengenai kehidupan dan konteks sejarah keluarga tersebut. Parma kebudayaan Biblis. Budaya Biblis adalah budaya Israel yang terletak di Timur Tengah, yang mempunyai literatur, tradisi, dan kosmogoni dari tentang awal mula terjadinya benda-benda langit dan alam semesta yang tinggi. Lalu pesan teologis dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian menunjuk keturunan secara spiritual. Bahwa dosa Kain adalah akibat dari dosa Adam. Bangsa pilihan Tuhan merupakan pusat dari rencana Tuhan dalam memimpin dunia ini. Israel belajar untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan para bapa bangsa dan yang sebagai penyelamat nasional. Kitab Kejadian menunjukkan arti sejarah dari rencana ilahi untuk menyelamatkan manusia, di mana dalam realisasi selalu bertemu dengan kedosaan manusia, namun Allah tetap menyelamatkan.
Banyak tema yang dihubungkan dalam dan berdasarkan kitab Kejadian. Adam menjadi renungan istimewa bagi Paulus yang menghubungkan Adam baru dan Adam lama, yaitu Yesus Kristus dalam Roma 15 ayat 15. Air bah menjadi gambaran yang menarik bagi kisah akhir zaman dalam Injil Matius bab 25. Tema perjanjian dan janji Allah berulang kali direnungkan kembali dan digabungkan dengan seluruh sejarah keselamatan. Surat 1 Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3. Lalu juga muncul tokoh-tokoh wanita yang cukup terkenal di sana. Hawa, Kejadian 3, Sarah, Kejadian 18, Ribka, Kejadian 27, Rahel, Kejadian 30, yang merupakan sosok perempuan yang berperan dalam sejarah keselamatan itu. Baik, sedikit eksegesis singkat tentang kitab Kejadian. Kejadian 12 hingga 25. Memuat cerita-cerita tentang Abraham. Abraham bagi bangsa atau orang Yahudi adalah bapa leluhur mereka. Abraham juga menjadi bapa leluhur Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius bab 1 ayat 1. Abraham adalah bapa semua orang beriman. Santo Paulus menggambarkannya dalam surat kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 1 hingga 25. Baik, isi Kejadian bab 12 hingga 25. Dibuka dengan keturunan Terah ayah Abraham 11, 27 hingga 32. Lalu Abraham diperintah untuk pergi meninggalkan tanah kelahiran dan kaum keluarganya 12 ayat 1 hingga 9. Dan berikutnya Abraham mengungsi ke Mesir 12 ayat 10 hingga 20. Di Betel terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan Lot. Dan terjadi perang Timur Tengah yang masukkan Abraham dalam persoalan baru karena Lot keponakannya tertawan. Abraham percaya meski ketidakjelasan belum dapat keturunan. Allah mengadakan perjanjian lagi dengan Abraham soal keturunan yang banyak bahwa ia akan menjadi bapa bangsa. Abraham mendapat kunjungan di saat ia juga menantikan kedatangnya keturunan baginya. Dan setelah keturunan datang, Tuhan pun mencobai Abraham di saat itu Abraham mengajak anaknya Ishak dan Abraham harus mempersembahkan Ishak kepada Yahweh. Dan ia lolos. Lalu tentang kisah Abraham ditutup dengan kematian Abraham. Kejadian 12 hingga 25 adalah sebuah karya sastra. Mengapa? Karena adalah satu kesatuan. Dibuka dengan daftar keturunan dan ditutup dengan berita kematian Abraham. Artinya adalah sebuah bingkai. Ini adalah sebuah karya yang tidak sembarangan. Seperti layaknya kalau Anda menulis sebuah cerita, tentu dibuka dengan sebuah gambaran yang akhirnya juga membingkai sebuah cerita Anda itu. Meskipun demikian, cerita ini bukanlah cerita bersambung. Artinya adalah sebuah cerita yang sekali lagi direnungkan dalam iman. Isi Kejadian 12 hingga 25 sebenarnya adalah cerita keluarga. Memberikan daftar keturunan, mengisahkan perjalanan hidup keluarga ini mulai dari kelahiran sampai kematian. Dan Kejadian 12 hingga 25 bukanlah suatu laporan biografi berita tentang Abraham. Bukan tentang itu ya. Kejadian 12 hingga 25 kaitannya dengan sejarah ya. Sekali lagi adalah suatu cerita keluarga, tapi bukan tanpa hubungan dengan sejarah. Dalam cerita itu kita membaca tentang awal mula terjadinya Israel. Hubungan Kejadian 12 hingga 25 dengan sejarah. Tentu, Abraham hidup dalam dan belum mempunyai kepastian tentang itu. Dugaannya adalah antara 2000 hingga 1450 sebelum Masehi. Setiap kebudayaan tentu mempunyai sebuah tradisi lisan. Nah,
Para sarjana berpendapat bahwa pada kejadian 12 hingga 25 tidak mungkin ditulis orang yang sama. Baik, para mahasiswa yang terkasih, itu gambaran tentang kitab Kejadian. Minggu depan kita akan mengulas sedikit salah satu kutipan dari kitab Kejadian yang kita berusaha untuk eksegese agar kita semakin, oh ya, inilah kejadian yang bisa kita maknai dalam konteks iman kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.